Oke, selamat malam teman-teman Grom. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang Pilates, olahraga yang mungkin udah familiar tapi udah sering kita dengar, cuman kita masih belum tahu nih atau belum pernah cari lebih lanjut ya tentang Pilates ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tina Sulistyo atau Tina ya. Tina ini adalah founder dari Seeds Pilates dan Wellness Home Jakarta. Jadi hari ini kita bakal bahas Pilates itu apa sih gitu. Terus di gitu apa bedanya sama olahraga lain gitu ya. Terus juga apa hubungannya juga sama mental health gitu. Emangnya Pilates ada kaitannya sama mental health atau enggak gitu ya. Nah, dan kayak gimana kaitannya juga. Nah, itu kita akan ngobrolin sama Tina hari ini. Kita akan tunggu Tina hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin juga sudah pernah ikut Pilates atau sedang ikut Pilates atau misalnya masih penasaran Pilates itu apa, teman-teman boleh tanya ya, boleh tanya di sini. Terus boleh sharing juga, mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut juga boleh sharing di sini. Oke, langsung di komen. Nah, sekarang aku akan kabarin Tina dulu supaya dia bisa join live kita. Jadi teman-teman bisa sambil tanya-tanya kalau misalnya teman-teman mau tanya atau pengen tahu lebih lanjut tentang Pilates. Oke, udah ada yang langsung nanya ya. Mbak Rizka Ashita, oke, Mbak Rizka nanya Pilates boleh ikut dari umur berapa Mbak? Oke, nanti kita akan tanya langsung sama Tina ya, karena Tina adalah founder plus dia juga instruktur Pilatesnya. Saya udah hubungin supaya Tina online juga. Nanti kita akan bahas juga ya. Oke, ada lagi nggak mungkin yang mau tanya atau misalnya mau share pengalamannya ikut Pilates mungkin atau kelas-kelas Pilates. Dan by the way aku juga sudah ikut kelasnya Tina gitu ya. Dan ini juga tergolong baru ya buat aku karena aku juga nggak pernah sebelumnya Pilates dan aku baru join sebulan ini kelasnya Tina dan itu seru banget sih. Dan kayak apa ya? Ya gitu sih refreshing banget buat aku. Salah satu momen untuk bisa nge-refresh diri juga, terus jadi olahraga juga gitu kan. Wah pokoknya efeknya sampai saat ini oke. Oke, halo teman-teman yang baru join. Selamat malam. Kita akan bahas hari ini tentang Pilates dan hubungannya atau kaitannya dengan mental health. Gitu. Jadi teman-teman yang mau tanya atau mau sharing boleh banget. Sebentar ya, aku bakalan tulis judulnya. Dan masih nunggu Tina. Tina udah aku bilangin sih. Oke, oh ini udah ada sebentar ya. Kita waiting. Hai dia. Hai. Berhasil juga masuk. Apa kabar, Nak? Baik dong. Kamu habis kelas ya, Tina? Aku habis kelas, iya. Kelihatan ya. Hari ini bukannya harusnya jam 7 ya? Iya, diganti besok. Oh, oke. Iya. Oke, tadi Apa aku kabar, udah teman-teman? sehat-sehat ya. Semoga sehat-sehat. Oke. Nah, Tina tadi aku udah sempat buka dulu tadi live-nya. Terus aku udah sempat kayak nanya-nanya juga yang join tadi. Udah pernah dengar tentang Pilates belum? Terus kayak ada nggak pertanyaan tentang Pilates gitu ya? Nah, juga hari ini kan kita bakal ngobrolin kaitannya Pilates juga sama mental health gitu ya.
kaitannya kayak gimana sih gitu, segimana Pilates berpengaruh ke mental health kita juga gitu. Nah, tapi Iya. sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, mungkin Tina boleh perkenalkan diri dulu mungkin. Tina siapa dan gimana ceritanya bisa jadi ke Pilates? Oh iya, boleh, boleh. Jadi aku itu Pilates instructor di Seeds Pilates, ya kan? I'm the director di situ. Dan di situ kami itu banyak specialize-nya. Dulu kita itu, bukan dulu sih, sampai sekarang juga. Cuman kita itu banyak specialize-nya itu ke bagian rehab gitu loh. Jadi maksudnya itu kayak misalnya postnatal pilates gitu atau prenatal pilates, which is untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu barusan melahirkan gitu ya kan. Atau misalnya ada yang injury juga gitu seperti operasi lutut gitu loh. Ya kan? Jadi pilates itu juga bisa in a way seperti kayak physical therapy gitu loh. Nah, and itu salah satu spesialisasi kita gitu. Tapi dengan apa namanya yang namanya Pilates, kita juga bisa juga untuk yang kardio, seperti yang Nana juga join di kita, ya kan? Jadi ada kayak hit Pilates gitu loh, yang dimana ada cardio partnya juga gitu. Kita locationnya ada di Menteng, ya kan? Tapi karena masa PSBB kita mengikuti zaman, jadinya everything juga available online gitu. Iya, sedikit tentang saya. Aku itu nutritionist yang menjadi guru Pilates. So, dulunya backgroundnya itu nutrition, and then continue more to like genetics, gitu-gitu deh. Pokoknya very geeky stuff deh. Terus udah gitu balik ke Jakarta, nggak taunya jadi kena back pain yang parah sekali. And aku jadi kadang bisa kayak back pain itu sampai nggak bisa jalan gitu loh, ya kan? Dulunya itu sebelum kenal Pilates gitu ya, bentar-bentar back pain karena kan couch potato and proud of it dulu gitu kan. Nah, terus udah gitu back pain sampai aku harus dapat steroid injection terus-terusan gitu, kayak 2 bulan sekali gitu kan, which is kan nggak sehat banget ya nak ya, ya kan? Apalagi waktu dulu gue kan masih muda gitu dulunya, gitu. Terus akhirnya jadi mencoba cari tahu gitu, gimana sih ya caranya supaya aku itu bisa cari olahraga yang aman, yang bisa membantu menyembuhkan back pain gitu ya kan. Dan apalagi back painku itu ternyata gara-gara skoliosis juga gitu. Nah, jadi dari situlah perjalananku dengan Pilates itu dimulai, dan sampai akhirnya aku mendalami dan ditambah dengan backgroundku ternyata itu menjadi very klop banget gitu loh. With my nutrition background gitu-gitu semuanya jadi very klop gitu. Jadinya begitu. Ya sudah, akhirnya jadinya nyetak di Pilates dan jatuh cinta. Ini deh, mungkin Seeds ini berdiri. Seeds sudah 3 tahun ya. Kita udah 3 tahunan. Untuk saat ini kalau grup kita masih tetap main aja karena masa COVID ya. Kita mau tetap menjaga keamanan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya nggak ini apa namanya udah di studionya itu kita sekarang udah bisa private gitu. So di studio itu kita ini apa namanya full equipment. Jadi maksudnya itu benar-benar kita ada all the Pilates equipment, kita ada reformer, kita ada Cadillac, kita ada ladder barrel gitu. Iya. Juga lihat di nya Seeds ya kalau udah buka, tapi untuk private session gitu ya, studionya udah buka. Oke. Iya, silakan kita itu di stalking at Seeds Jakarta. Ya, bisa stalk Seeds ya. Nah, ngomong-ngomong tadi Tina sempat ngomongin ada alat-alatnya, ada studio juga nih. Mungkin tadi ada beberapa yang sebelum live ini
mulai juga tadi udah pengen nanya, Tin, apa apakah Mm-mm. memang harus dengan alat-alat itu, berbagai alat olahraganya gitu. Karena kan mungkin orang mungkin kayak ada yang pakai kain-kain gitu ya, yang gantung-gantung terus harus pakai. Nah, apakah memang Ya, gitu? alat itu nggak harus ya, Hmm? tapi apa namanya, kadang kalau ada alat rasanya kayaknya lebih ada feedback aja gitu loh. Hmm. Ya kan? Hmm. Tapi itu tidak harus karena inti dasarnya Pilates itu bukan tentang alatnya dan ini yang orang suka salah miskonsep ya gitu. Oh, bukan Pilates kalau belum pakai alatnya Pilates gitu. Padahal itu actually enggak banget gitu. Pada dasarnya Pilates itu adalah olahraga yang lebih mengutamakan tentang alignment gitu loh. Jadi makanya Pilates itu bisa bisa banget dijadikan salah satu opsi untuk physical therapy salah satunya karena kita itu menggerakkan apalagi kalau yang privat ya nak ya gitu karena kan bisa targeted latihannya itu bisa targeted mau goalnya itu apa gitu. Tapi kalau misalnya yang pada dasarnya in general Pilates itu kita mementingkan tentang menguatkan otot sesuai dengan alignment tubuh kita. Apa maksudnya itu? Jadi kita kan seringkali postur kita berdiri itu kadang suka nggak benar ya gitu. Ada yang kita itu lebih suka leaning ke kanan atau ada yang lebih suka leaning ke kiri gitu ya kan. Ada yang suka berdiri dengan pantatnya yang lebih nungging, ada yang berdirinya itu pantatnya lebih tepos gitu ya kan. Nah, itu semua adalah postur-postur yang nanti lama-kelamaan itu bisa membuat tubuh kita itu akhirnya jadi ada the back pain lah, kayak aku dulu kan lower back pain gitu loh. Atau ada juga yang sakitnya lebih ke punggung atau sakitnya lebih tight di bagian leher, ya kan? Sehingga akhirnya ini bisa jadi suka migraine ke otak gitu loh, ya Hmm. kan? Nah, jadi Pilates itu tujuannya itu kita mau membetulkan postur tubuh, menguatkan otot-otot yang kurang seimbang kekuatannya, sehingga kalau lebih seimbang itu kan kita bisa berdirinya lebih enak, duduk berdirinya lebih tegap, duduk tegap juga jadi nggak pegel-pegel gitu, ya kan? Itu adalah prinsip dasarnya Pilates gitu. Hmm. Nah, iya ini yang Iya. kayak jarang disadari juga ya, Tina ya. Nah, Uh-uh. mungkin juga kalau kayak cowok-cowok juga suka duduk gitu ya dengan dompet di belakang gitu kan. Mungkin Oh juga iya, oh my gosh, itu number one cause buat scoliosis. Iya ah, kan? nggak karena aku juga berasa banget kayak suka berdiri, kayaknya berdirinya emang arahnya maksudnya kayak berat ke kanan gitu kayaknya. Atau berat ke kiri, jadi kayak misalnya sering jadi kayak sakit di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya, karena memang kayaknya badan kita jadi condong, berat badannya condong ke satu arah gitu ya. Iya, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya itu apa dilakukan terus menerus ya, karena kita kan kalau berdiri kan kita nggak berdiri kayak cuman 1 detik gitu loh. Atau gampangnya deh mungkin kalau berdiri kita kadang kan masa PSBB kayak gini jarang berdiri juga ya, kebanyakan duduk atau tiduran. Oh, bukan PSBB, sorry. New normal gitu kan, yang berlanjut dari PSBB gitu kan, tetap aja kayaknya kalau aku kebanyakan tetap duduk atau tiduran gitu. Nah, itu aja kan kita kadang duduknya itu lebih suka kayak lebih condongnya ke satu sisi gitu loh, iya kan? Lebih suka ngengsongnya itu lebih suka ke kanan atau ada yang lebih suka ke kiri gitu, ya kan? Atau kalau nonton TV sukanya begini dan sukanya ke satu arah aja gitu. Nah, itu kalau begitu kan berarti berat badan kita akan berubah ke center of gravity tubuh kita itu akan berat di satu sisi aja. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus dalam periode berjam-jam setiap hari, lama-kelamaan akan mengubah kekuatan otot kita dan akhirnya akan merubah bentuk spine kita gitu loh. Nah, itu yang seringkali akhirnya itu kita jadi suka pegel di
leher, atau pegel di pundak, atau akhirnya jadi back pain, gitu-gitu. Nah, jadi goalnya itu actually kalau buat Pilates ya gitu, or for any of my client gitu, goalnya itu selalu aku kalau misalnya ada keluhan, goalnya itu kalau kita bisa mengurangi rasa sakitnya aja, itu akan membuat lebih baik. Ya kan, hidup itu akan jadi lebih baik gitu loh. Yes, Gitu. betul banget. Dan kalau misalnya ngomongin tentang ini apa namanya mental health nih nak gitu, ya kan? Kan karena ini kan tema kita gitu loh, Pilates and mental health gitu loh. Apa sih kaitannya gitu ya? Kaitannya itu actually sih banyak banget gitu, karena kalau ngomongin mental health, seringkali aku perhatikan ya, bukannya cuman ini aja ya, tapi dari aku pun gitu. Tadinya dari sebelum pada masa PSBB kayak masih berharap gitu loh nak tentang new normal, kayaknya at least you know things will go back to normal gitu kan. Ternyata things do not go back to normal. Jadi new normal itu cuman kepanjangan PSBB. Which is ya kan, which is nothing goes back to normal gitu loh. And itu honestly, itu make me feel a bit ini sih apa, jadi anxious ya gitu. Kayaknya, aduh, like gimana ini mikirin tentang kerjaan, mikirin tentang ya kan, zaman sekarang itu gimana ekonomi, baca berita resesi, Sri Mulyani bilangnya gitu. Aduh, bikin tambah pusing gitu loh. Aku, for me, di masa-masa kayak gini, being able to stay active with Pilates itu is actually help me a lot sih. Help me a lot in actually trying to go through sekarang ya, gitu. Ya kan? Iya. Sebagai psikologis gimana nak? Coba dari kamu ininya nih. Kalau aku juga sebetulnya apa namanya aku pernah baca-baca juga sih Tina, banyak penelitian yang memang terkait sama movement atau misalnya langsung spesifik ke pilatesnya gitu ya, terkait sama mental health. Karena sebenarnya tuh kalau misalnya dari secara umumnya aja exercise itu tuh sebenarnya bikin kita jadi lebih apa ya, lebih sehat gitu kan ya secara fisik gitu. Ada situasi-situasi yang kita nggak harapin terjadi, yang menekan kita gitu ya, itu kan fisik kita juga bereaksi gitu kan. Maksudnya secara fisik kita juga ada reaksi, ada hormon-hormon stres yang akhirnya kadang-kadang tuh misalnya kita nggak bisa lepasin gitu. Kayak kita lagi macet di tengah, ya lagi macet gitu ya kan, kita udah stuck, kita nggak bisa gimana-gimana kan, cuman bisa di dalam mobil aja. Terus atau misalnya kita apa namanya marah sama orang lain gitu yang mungkin kita nggak bisa langsung nggak bisa kita langsung lepasin, akhirnya hormon stres itu apa ya menetap gitu, kayak menetap di badan kita dan akhirnya membentuk apa ya, entah itu kaku atau jadi tegang gitu di salah satu apa otot gitu kan ya, sehingga yang kita nggak sadarin itu kejadian lagi dan akhirnya jadi kaku otot-otot kita gitu. Dan ketika apa namanya dicoba dengan movement, dengan bergerak, dengan apa namanya exercise gitu, itu justru malah jadi lepas gitu kan, karena emang ya mau nggak mau dibungkiri kalau ketika ada sesuatu yang menakutkan, ada sesuatu yang bikin kita apa stres, itu pasti tubuh kita juga bereaksi gitu. Iya, dan itu actually ini ya, apa namanya, kalau secara science gitu ya, secara anatomi itu bisa dijelaskan karena pada saat kita stres, otomatis kan tanpa disadari aja gitu ya, pasti ada kayak muka jadi, ya nggak sih? Ya kan, jujur aja lah ya, nggak ada orang stres yang cakep gitu. Well, ada sih kalau emang udah pada dasarnya cakep sih. Ya kan, tapi in general mau dia cakep mau atau nggak cakep gitu, pada saat kita stres itu badan itu mempersiapkan diri itu sebagai
apa namanya, adrenalin itu mengalir gitu loh. Dan hormon stres kita itu akan membuat kita itu siap-siap kayak mau flight or fight. Jadi mau lari atau mau berantem nih gitu. Iya kan? Nah, dan itu akan membuat otot-otot kita itu jadi bekerja lebih langsung otomatis dia akan mengunci gitu loh. Karena ini siap-siap mau apa namanya mau kabur gitu loh. Iya kan? Atau kita mau berantem gitu. Nah, the thing is movement kalau misalnya kan ada orang beda-beda ya gitu. Ada orang stress release-nya itu sukanya dengan gerakan-gerakan yang slow, atau ada yang suka stress release-nya itu dengan gerakan-gerakan yang cepat gitu loh. Makanya di Seeds kita adain dua-duanya karena kita maruk. Ya kan? Kita ada hit pilates buat yang suka cepat gitu kan, kardio gitu. Ya kan sih? Terus flex and flow, which is mat pilates buat yang suka slow gitu. Iya. Nah, jadi itu kenapa exercise itu bisa membantu seperti itu? Karena dengan kita pada saat kita bergerak, kita itu mengaktifkan anterior cortex gitu loh. Iya kan, di brain kita, which is akan menenangkan otak ini, karena badan kita jadi bisa assess sebenarnya ini ada stres atau enggak sih gitu. Iya kan? Dan pada saat kita realize, otomatis juga pada saat kita berolahraga, itu membuat, apalagi kalau gerakan yang kayak simple movement ya gitu, otomatis stres kita itu yang tadinya fokusnya itu kita ke satu titik, kita membawa fokus kita itu ke titik yang lain. Ya kan? Dan that concentration of moving away from that focus itu membuat kita akhirnya jadi bisa lebih relax juga gitu loh. Itu sih nak, kenapa apa namanya, itu salah satu, like there are many things yang kenapa movement itu, exercise itu ngebantu ya kan, secara apa namanya, kenapa dengan gerakan stres, dengan gerakan bergerak berolahraga itu akan membantu menghilangkan stres. Actually kalau aku baca research-nya gitu, doing as simple as 10 minutes exercise itu bahkan memberikan efek lebih maksudnya sama seperti kayak kita itu ngambil what's a common ini, kayak misalnya kalau lagi pusing aspirin gitu atau paracetamol gitu ya, yang bisa memberikan relief buat at least 3 jam gitu loh. So bergerak itu is actually it's very good ya, dan kita harus coba untuk terus-terusan melakukan itu gitu. Dan semakin rutin kita melakukan kegiatan olahraga, itu akan membuat badan kita itu jadi lebih bisa relax. Karena ada research-nya itu dibandingkan dengan orang yang bukan malas berolahraga, maksudnya yang olahraganya cuma sekali-sekali. Jadi kalau lagi bulannya biru gitu kan, once in a blue moon gitu kan ya, oke. And then kita lagi dibandingkan dengan orang yang rutin berolahraga gitu loh. Dan ini research-nya itu mereka melakukan study gitu ya, dengan orang-orang yang emang ada anxious anxiety disorder gitu loh. Dan itu ternyata diketemukan orang yang mempunyai kebiasaan rajin dan rutin berolahraga itu akan membuat anxiety-nya itu lebih berkurang gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya nih, boleh dijawab dulu ya sebentar. Katanya, Citina, jadi back pain banyak disebabkan karena salah postur instead of saraf kejepit ya? Oke, itu aku harus clarify dulu ya Mbak Erin, karena saraf kejepit juga bisa menyebabkan back pain, itu pasti gitu. Jadi harus, tapi untuk memverifikasi apakah back pain-nya itu terjadi karena salah postur atau salah syaraf kejepit, itu harus dilakukan MRI dulu, gitu loh. Dan apa namanya, adalah beberapa
Kalau misalnya mau amannya tentu aja melakukan MRI, karena kalau dengan MRI kan akan kelihatan gitu loh. Apakah syaraf kejepit, ataukah spinal disc-nya itu keluar, atau protruding, atau rupture, parah-parahnya ya kan? Itu akan lebih kelihatan gitu loh. Dan cara handle-nya apa gitu-gitu, itu akan berbeda juga gitu loh. Tapi kalau in general, kebanyakan dari orang-orang yang saya lihat gitu seringkali kalau back pain itu adalah satu karena posturnya kurang baik gitu ya. Kedua, itu disebabkan karena mungkin kita kurang berolahraga, ya kan, terlalu banyak duduk. Nah, pada saat kita duduk kan kita itu membuat otot pantat kita yang bahenol ini kan jadi malas gitu loh, kan? Gerakan duduk itu kan ngeblok kekuatan otot pantat itu untuk bekerja. Nah, sedangkan pantat itu adalah salah satu otot terbesar di dalam tubuh manusia. Nah, kalau otot itu lemah, seringkali kita pada saat kita duduk itu kan tanpa kita sadar itu kan menggunakan tenaga juga ya, Nak ya. Iya kan? Kita mesti mensupport tubuh kita gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya otot pantatnya itu lemah dan nggak mau bergerak, ya kegiatan yang sehari-hari yang mestinya bisa dibantu dengan otot pantat seperti berjalan, duduk, berdiri gitu kan ya. Akhirnya jadi semuanya cuma disupport dengan otot belakang dan otot kaki doang gitu. Dan itu yang akan menyebabkan back pain kebanyakan gitu. Dan itu yang terjadi sama aku. Waktu aku cerita sama Tina kan. Karena aku jongkok itu pakai kaki kan, jadinya malah fokusnya di kaki. Maksudnya Iya. jongkok itu padahal sebenarnya otot pantat itu kan, dan otot pantat itu jadi lemah gitu. Maksudnya kalau dibilang kan maksudnya kan tubuh kita itu ya didesain Tuhan itu dengan seharusnya pada saat kita bergerak kan kita mulai menggunakan seluruh otot-otot major yang di tubuh kita gitu ya kan. Contohnya misalnya otot kaki gitu loh, pada saat kita jalan kan otot kaki mestinya ikut gerak gitu ya kan. Nah tapi kalau otot kaki doang yang gerak, yang bekerja, itu kan kaki kita berat ya. Itu nggak akan cukup gitu loh. Jadi mestinya gerakan seperti otot berjalan gitu mestinya menggunakan kerjanya otot perut, otot kaki, dan otot pantat bekerja dengan sinergis gitu loh. Tapi seringkali salah satu dari otot-otot itu malas bekerja gitu. Nah itu akan membuatkan otot-otot yang lainnya kan menjadi super capek, ya kan? Nah, pada saat mereka kecapean itulah mereka akan menjerit dan menjadikan sakit. Iya, tapi bukan coming back lagi ya ke si Mbak Erin, bukan berarti syaraf kejepit itu tidak bisa menyebabkan back pain. Bisa banget. Tapi untuk menjawab apakah ini syaraf kejepit, aku harus bilang like you have to get diagnosed ya dengan dokter gitu. Untuk ngecek itu dari mana sebenarnya, karena apa, itu mesti memang harus MRI gitu ya sebetulnya. Akan lebih baik ya, lebih baik gitu loh. Ada sih beberapa caranya juga gitu. Jadi kalau misalnya biasanya nih kalau klien seats gitu, kalau misalnya aku tahu ada masalah, aku akan nanya-nanya dulu nih gitu. Jadi kenapa ya kan, sakitnya di mana, ada gimana gitu-gitu. Nah kalau misalnya, karena kalau syaraf kejepit itu kadang udah masuk kategorinya kita harus hati-hati ya bergeraknya gitu loh, karena nggak semua gerakan bisa dihajar gitu loh. Gitu. Iya, jadi kalau ini salah gerak takutnya akan memperburuk kondisinya. Gitu. And kita nggak mau itu ya. Gitu.
Oke, insight baru nih, aku baru tahu loh duduk juga butuh energi dan otot pantat yang kuat. Oke, Iya. baru tahu ya. Ini mungkin banyak orang juga baru tahu nih akhirnya nih, karena biasanya kita kagak nggak sadar ya, duduk-duduk aja dan posisi ya kan. Oke, ada Iya, pertanyaan lagi. iya. Tadi udah join di pertama-tama nih, ada yang tanya lagi, sebenarnya untuk pilates itu bisa dari umur berapa sih Kak gitu katanya, dan untuk kalangan, untuk sampai umur berapa gitu. Oke, pertanyaannya tadi, pilates itu bisa dari umur berapa dan sampai umur berapa, tadi ada pertanyaan kayak gitu. Oh, nggak ada limitnya sih, gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kliennya di Pilates gitu ya, kalau misalnya muda, mungkin kalau terlalu muda seperti kayak anak kecil, kadang susah konsentrasi aja gitu loh. Jadi kalau misalnya terlalu muda, kita akan buat gerakannya lebih lebih fun, ya Hmm. kan? Kalau misalnya limitnya sampai umur berapa tuanya, itu there's no limit. Karena sejujurnya kita sudah umur 90 tahun pun juga tetap harus bergerak, ya nggak sih? Iya kan? Ya. Cuman kayak aku bilang, mungkin gerakannya akan berbeda ya gitu. Orang yang umur 90 tahun, tipe gerakannya itu akan berbeda dengan yang umur 30 tahun atau yang kayak kita-kita yang masih muda-muda gini. Iya kan? Let's Tapi wait. bukan berarti jangan salah loh, ada juga kan nenek-nenek yang kuat sekali. Lihatlah Jane Fonda. Umur 80 tahun masih segitu cantik and iya kan? Jadi itu bukan dipentingkan umurnya sih gitu. Mhm. Oke, Iya. terus tadi juga Tina ada yang DM aku sih, nanya juga Mm-mm. sebenarnya apa bedanya pilates dengan yoga, karena menurut dia kayak agak mirip-mirip gitu. Ya, itu emang aku juga paling sering ditanya seperti itu. Apa sih beda Pilates dengan yoga gitu? Ya kan? Kalau Pilates itu kita nggak ada ngomong tentang cakra atau spiritual itunya ya. Jadi bukannya saya mengecilkan efek itu ya, cuman emang beda aja gitu. Jadi orang yang ke yoga, biasanya mereka itu juga mencari karena yoga itu ada meditasinya, ya kan? Mm-mm. Sedangkan kalau Pilates kita tidak ada meditasi sama sekali. Jadi kelas Pilates itu kayak kamu tahu deh nak, kelas sama aku 1 jam, ya kita 1 jam bergerak, gitu, ya kan? Kita ada warming up, ya kan? Warming up itu penting untuk apa namanya membuat otot-otot lebih lentur sebelum kita benar-benar bergerak untuk the full olahraganya. Karena kalau misalnya nggak ada warming up, takutnya kan kita lebih prone to cedera, ya kan? Tapi kalau misalnya abis itu kita bergerak, ya kan? And then ada cooling down gitu. Tapi kalau di Pilates bedanya kita nggak ada meditasi gitu. And then tadi ada Bumil, boleh nggak Bumil ikut Pilates? Boleh banget Bumil ikut Pilates. Tapi tentu aja akan gerakannya berbeda dengan Pilates yang in general gitu. Karena tergantung juga kalau kita ngomongin tentang Bumil, kita harus ngomongin juga tentang stages of pregnancy. Kan kalau lagi hamil kan dibagi 3 ya. Ada first trimester, second trimester, third trimester. Jadi gerakan apa yang boleh di first trimester itu akan berbeda dengan apa yang ada di second dan apa yang ada di third gitu loh. Gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh. Cuman kelasnya akan beda aja. Gitu. Hmm. Iya. Jadi sebenarnya luas banget ya, pilates ini bisa dilakukan juga sama sama ibu hamil juga gitu ya. Tadi Tina juga bilang Mm-mm. udah abis melahirkan juga bisa juga ya Tina ya.
Iya, kalau habis melahirkan kan kita seringkali ada diastasis recti gitu, ya kan? Which is suka disingkat namanya DR gitu. Nah, itu juga bisa banget disembuhkan. Salah satunya cara menyembuhkannya itu adalah justru dengan kita bergerak. Diastasis recti itu cara penyembuhannya adalah dengan bergerak. Nah, itu gimana caranya ya? Juga dengan gerakan-gerakan yang bisa merangsang penyembuhan itu untuk happen gitu, untuk terjadi gitu loh, gitu. Tapi kalau misalnya tentang mental health gitu ya, biasanya kita ini apa namanya, aku akan menganjurkan gerakan yang mana nih untuk pilatesnya gitu. Aku akan bilang itu dua-duanya berguna ya, karena sometimes ada saatnya kita itu membutuhkan yang slow, ya kan? Dan yang slow itu dengan gerakan flowing pilates karena kalau kita ngebuat kelasnya gitu ya, kita juga memikirkan tentang fascia. Fascia itu adalah the connective tissue yang wrapping otot-otot kita. Nah, seringkali kita itu menyimpan emosi di situ, nak, di fascia ini. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya gerakan-gerakan untuk releasing stress gitu ya, aku biasanya kalau oh ini kayaknya rasanya kayak lagi kalau aku buat diriku sendiri aja deh gitu. Kalau misalnya aku lagi berasa kayak aduh kayak aku lagi tegang ya gitu. And I need to release stress gitu. Sometimes ada saatnya di mana aku itu akan melakukan gerakan pilates yang kayak hip. I just wanna do hip, which is high intensity interval gitu ya kan. And then ada saatnya aku itu justru kepinginnya itu mencari gerakan-gerakan yang untuk targeting those tension release spot gitu, tau gak sih? Jadi kan kayak kita kan seringkali menyimpan stres itu di sini nih, ya kan? And then another spot yang kita suka nggak tahu adalah di atas paha sini, pas di bagian pinggul. Oh gitu. Yeah. Itu kita sering banget itu nyimpen stres di situ gitu. Makanya kita suka suka kalau misalnya di stretch pahanya gitu kan, aduh rasanya enak gitu ya kan. Because that is seringkali we store a lot of stress itu di situ gitu. Nah, jadi kadang kalau misalnya emang aku juga buat gerakan sendiri, kadang I will choose gerakan yang untuk targeting those area supaya habis bergerak rasanya kayak I feel happy. Oke. Nah, tadi ada yang nanya juga nih di Seats, tadi ada layanan apa aja, Kak, katanya. Maksudnya kelas-kelasnya apa aja gitu kali ya? Iya kali ya. Kalau di Seats kayak tadi aku udah bilang ya, pertama kita kan ada kita ada private. Untuk saat ini private ada di online dan di di studio. Dan kalau misalnya private itu bisa ya karena private bisa disesuaikan dengan kebutuhan kliennya gitu loh. Ya kan. Jadi kalau misalnya contohnya deh untuk bumil gitu, ya kan, atau untuk penyembuhan diastasis recti, ya kan, setelah hamil gitu, itu bisa. Atau kalau misalnya untuk orang yang ada spesifik spesifik concern seperti syaraf kejepit, itu akan saya anjurkan untuk ke private gitu, karena kalau kelas kan kita membuatnya itu untuk massa ya, jadi kebutuhannya itu kadang seringkali kebutuhan individunya itu kurang bisa diperhatikan dengan amat sangat gitu loh. Nah, kita ada, dan kalau kelas kita ada mat pilates, kita ada HIIT gitu. Kalau HIIT itu yang high intensity, jadi just get ready to like really sweat a lot. Yang ngucur-ngucur.
Ya, Iya, gitu. Em, itu oke. sih. Dan kalau misalnya di studio, tentu aja bisa pakai alat-alat kita, ya kan? Benefitnya gitu. Kalau di rumah, kita nggak butuh alat sih, ya kan? Karena kan jarang juga ya yang punya macam-macam gitu loh. Jadi, tapi bukan berarti olahraganya itu bakal nyantai-nyantai sih. Kita akan tergantung kelas yang dipilih gitu loh. Kalau dari pengalaman aku tidak ada yang nyantai ya olahraganya. Tapi kan hasilnya oke kan, Nak? Aduh, aku seneng banget loh. Aku pertama ikut Pilates karena aku pikir yang itu ya, yang DR itu ya, Tina ya, karena abis melahirkan. Heeh. Terus kayak enggak waktu itu sebenarnya aku lebih merasa kayak abis melahirkan kok gue kayak turun mesin gitu ya. Jadi kalau mobil tuh kayak turun mesin kayak udah kok lemah banget kayak ngapa-ngapain kayaknya cepet capek kayak gitu-gitu dan banyak sakit-sakit tadi ya di lutut, terus di pinggang juga gitu dan ternyata emang Heeh. postur itu tadi ya kan tadi kayak misalnya aku mandiin anak jongkok itu fokusnya kayak nggak pantat duluan nggak pantatnya nggak nungging gitu ya jadi kayak kita pakai kaki jadi lututnya sakit banget gitu bahkan kalau mau jongkok itu udah kayak jompo banget harus pegangan dulu jongkok oh, aduh sedih banget dan Terus itu berasa sekarang sudah bisa belajar jongkok yang bener dong. bisa banget bisa Dan banget jongkoknya udah bisa lebih lama dong ya. betul banget udah gitu waktu ikut pertama kali buat teman-teman mungkin ya yang mau ikut kelas mungkin beginner juga kayak aku kan juga beginner ya jadi waktu itu udah deg-degan juga karena aduh Tina aku bisa ikutin gak ya ini hit tuh kan yang high intensity terus udah gitu aku juga waktu itu aku sempet curhat juga sama Tina kayak aku lagi kurang tidur nih Tina gitu soalnya anak aku rewel segala macam terus Tina bilang ya ikutin sesuai dengan kemampuan ya maksudnya kayak kalau kita nggak sanggup apa boleh nggak usah ikutin gitu ya karena kan biasanya ada waktu 30 detik gitu ya nah aku coba ikutin yang 30 detik ternyata bisa gitu dan ternyata sekarang sudah meningkat ya jadi bisa agak lebih lama ya bertahannya gitu jadi mungkin Iya. teman khawatir nggak sanggup karena baru gitu nggak usah khawatir karena pasti sanggup deh gitu. Dan gak disangka ternyata progres kita itu cepet ya. Dalam 1 bulan kamu sudah bisa progress a lot. Iya, That's really good. Iya. dahsyat banget sih. Aku juga ngerti dan itu efeknya aku sendiri merasakan bahwa emang berasa banget tuh kayak setelah kita habis apa pilates itu tuh langsung fresh banget. Aku juga nggak tahu ya maksudnya moodnya tuh jadi positif gitu karena apa namanya badan kita juga fresh gitu kita merasa segar jadi ngerjain apa namanya aktivitas atau kerjaan-kerjaan itu jadi lebih positif juga moodnya gitu jadi lebih happy sih bener banget kayak tadi Tina bilang juga karena udah rilis mungkin otot-ototnya juga udah lebih apa ya lebih relax gitu ya. Plus Oke, ditambah endorfin sudah bekerja. bener banget. Oke, ini Iya kan? kapan kelas beginnernya yang batin? Oh, Oh, kelas beginnernya itu ada yang pasti sih saat ini itu ada di hari Senin. Tapi kalau itu saya akan anjurkan ikut yang kelas yang Flex and Flow kami, which is ada di Senin, Selasa, Jumat. Itu kelas beginner kami. Tapi kalau enggak semuanya juga di welcome kok di kelas yang apa namanya yang sudah berjalannya karena pasti akan kita kasih kayak gerakan-gerakan yang progression, which is yang bisa kalau mau challenge lebih gitu ya, kita bisa increase. Tapi kalau misalnya yang mau, oh belum bisa selevel situ, akan dikasih modifikasi yang untuk beginner-nya juga gitu. Ini. Jadi dan kita, aku rada nggak sabar nih untuk kelas kita di tanggal 8 nih, nak. benar-benar kita juga ada kolaborasi sama SITS ya teman-teman di tanggal 8 Agustus itu hari Sabtu. Jadi
mungkin 2 mingguan lagi dari sekarang ya, 2 minggu atau 3 minggu lagi nih dari sekarang nih ya. Itu kita ada kolaborasi di dalam satu kelas online class gitu ya, via Zoom. Nanti teman-teman boleh daftar langsung karena linknya tuh udah ada di apa namanya di bio kita gitu. Jadi teman-teman bisa daftar dari situ dan itu nanti di sana juga Tina akan ngapain aja Tin? Di Jadi kan kelasnya itu kan kita temanya kan adalah gimana cara handle stress ya, ya nggak sih? Cara handle stress dari pihak Grom akan memberikan tips-tips untuk menjaga sanity. I'm so looking forward for those tips. Ya kan? Secara aduh new normal saya udah kibas-kibas. Ya kan? Kalau dari aku akan ngasih tahu tentang salah satunya gerakan-gerakan untuk stress release. Ya yes. kan sih? Ya kan? Kayak aku bilang gitu, gerakan yang untuk membantu nih di bagian pundak, kalau rilis gimana. Terus udah gitu, and I'll also tell a little bit the science lebih lagi gitu ya, tentang mengapa tubuh kita itu membutuhkan those stress release a little gitu. Jadi, tapi yang pastinya akan diajarkan teknik-teknik untuk ya gerakan-gerakan simple yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah tanpa perlu alat supaya bisa ini apa namanya, supaya bisa terus-terusan be happy gitu. Iya. Dan itu apa namanya juga teman-teman bisa join juga dengan apa namanya komitmen harga yang murah ya. Jadi Iya. teman nggak perlu keluar uang banyak-banyak. Kita udah dengan harga 30.000 aja teman-teman tuh udah bisa ikutin kelas di tanggal 8 Agustus nanti bareng sama Tina dan juga nanti ada psikolog dari Grom juga yaitu Bu Erin Mutiara ya. Nah, oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Terasa pertanyaannya udah kebahas semua, Tin. Udah kebahas semuanya. Yeay! Yeay. Oh ya, tapi kalau misalnya apa namanya tadi tertarik juga nih sama Seeds Pilates dan Wellness Home kan ya, ada Iya. apa namanya. Nah, kalau itu gimana tuh? Maksudnya ada background atau pertimbangan sendiri Wellness Home-nya itu maksudnya apa sih gitu? When I Ups, kamu sempat menghilang dan menjadi gelap. Oh ya, kamu tadi Iya. itu aku sambil ngeliatin juga nih. Oke, gimana Tina? Udah balik lagi kayaknya nih. Iya, jadi konsepnya SEEDS itu adalah aku itu percaya sama yang namanya kalau movement gitu ya. Itu kalau Pilates itu bukan cuma tentang kayak kita olahraga aja gitu loh, tapi it's all about connecting the body and mind. Iya kan? Makanya itu dari situlah aku mau membuat satu konsep yang kayaknya it's not just about Pilates tapi adalah tentang wellness gitu loh. Dan home itu karena kita punya dekor kalau di seats-nya itu seperti rasanya kayak di rumah ya gitu. Jadi emang dekor kita itu seperti itu gitu. Nah, kalau dulu kita ini ada di studio kita ada osteopati juga gitu. Tapi untuk saat ini dikarenakan again keterbatasan dengan masa-masa COVID ini ya. Jadi kita masih memikirkan caranya untuk bisa melanjutkan osteopatinya dengan aman gitu. Tapi untuk saat ini kita belum berhasil menemukan strateginya karena osteopati itu adalah in a way yang harus kayak mijit gitu loh. Dan jadi karena very direct contact dan juga dekat ya, kita masih mencoba untuk meminimalisasikan itu gitu loh.
Dan ya itu, makanya kita lagi mencoba cari cara supaya kalau bisa itu diadakan kembali. Tapi ya untuk saat ini mungkin belum dulu. Tuh. Jadi kalau wellness-nya itu karena aku itu coba mengambil look at the human body, bukan cuma dari tubuh aja, tapi juga the connection between mind and body. Makanya aku banget waktu bisa collab sama Grom gitu. I'm like, yay! It's like kita cocok. Iya, 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 benar-benar. Dan itu juga jadi judul kita juga ya, judul kelas di tanggal 8 Agustus nanti, itu koneksi antara body, mind, dan soul ya. Maksudnya ada koneksi di antara tubuh kita dengan pikiran kita juga, dengan jiwa kita, itu semua terkoneksi gitu. Dan gimana caranya supaya seimbang gitu kan ya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu ini udah mau habis juga live-nya. Oh iya, Waktunya. nggak sangka ya. Cepet Ya, banget. karena tadi aku kayaknya tuh nggak pas jam 7, jadi kayak jam 18.58, 18.59 gitu. Jadi udah tinggal 8 menit lagi, 7 atau sampai 8 menit gitu. Kalau dari pertanyaan udah habis, Tina, kita udah bahas semua. Dan mungkin langsung aja kali ya teman-teman boleh langsung daftar di kelasnya buat ketemu Tina lagi nanti di online class tanggal 8 Agustus gitu. Yeay. Daftar ya. Okay, thank you so much ya Tina udah Thank you, ngobrol-ngobrol. Nah. Iya. Thank you guys for joining. Udah ngedengerin kita bawel-bawel. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Oke, kita akhiri ya program live kita malam hari ini. Oke. Bye-bye. Bye.